Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan materi tentang motivasi dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Miska Nursyahada, NPM 101210886 dari kelas C5 manajemen. Motivasi dalam organisasi berkisar pada dimensi subjektif ada di dalam diri setiap individu yang mendorong lahirnya aktivitas. Motivasi merupakan pendorong utama perilaku seseorang dalam suatu pekerjaan. Lingkar motivasi yaitu perilaku manusia yang hakikatnya berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, bahwa pada umumnya perilaku seseorang itu dirangsang oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan perilaku serangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan, jadi pada dasarnya motivasi yaitu kebutuhan atau dorongan untuk membuat seseorang itu berperilaku. Ada dua kategori aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas terarah ke tujuan, yaitu inti dari aktivitas ialah perilaku yang dimotivasikan mengarah kepada pencapaian tujuan. Contohnya seperti aktivitas untuk mencari tempat makan, seperti misalkan rumah makan, restoran, atau warung, lalu membeli makanan atau menyiapkan makanan. Terus yang kedua ada aktivitas tujuan, yaitu aktivitas yang terikat pada tujuan itu sendiri. Contohnya seperti lapar. Makan makanan itu sendiri adalah aktivitas tujuan. Perbedaan dari kedua aktivitas ini adalah terletak pada pengaruhnya terhadap kekuatan atau kebutuhan dalam aktivitas yang terarah pada tujuan. Kekuatan kebutuhan seseorang cenderung naik selama seseorang terikat pada aktivitas tersebut sehingga tercapai tujuan, atau terdapatnya frustasi. Sebaliknya, jika sekali aktivitas tujuan mulai, maka kekuatan kebutuhan cenderung untuk menurun selama seseorang terikat padanya. Perubahan dalam kekuatan motivasi. Yang pertama yaitu ada kepuasan kekuatan. Ketika suatu kebutuhan terpuaskan menurut Abraham Maslow, yaitu kebutuhan tersebut tidak lagi memotivasi perilaku. Yang kedua ada terhalangnya pemuasan kebutuhan. Berubahnya kebutuhan dari suatu kebutuhan selain ditentukan oleh terpuaskannya kebutuhan tersebut, dapat pula terhalangnya usaha pencapaian tujuan tersebut. Hierarki kebutuhan itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yaitu kebutuhan yang nyata yang diperlukan manusia saat itu pun atau saat yang akan datang, yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidupnya lebih layak. Contohnya seperti tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum, mobil, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan harga diri, di mana kebutuhan seseorang untuk merasakan bahwa dirinya seorang yang patut dihargai dan dihormati sebagai manusia yang baik. Teori-teori motivasi ada dua. Yang pertama yaitu teori motivasi Hertzberg. Teori Hertzberg ini hakikatnya sesuai dengan teori Maslow. Teori Hertzberg ini sebenarnya mematahkan anggapan sementara pimpinan atau manajer bahwa perusahaan-perusahaan semangat kerja para karyawan itu dapat diatasi dengan pemberian upah dan gaji yang tinggi, insentif yang besar, dan memperbaiki tempat kerja. Yang kedua yaitu teori motivasi Alderfer. Perubahan lebih lanjut dengan teori Hertzberg dan Maslow datang dari usaha Clayton Alderfer. Dia merumuskan suatu model penggolongan kebutuhan garis dengan bukti-bukti empiris yang telah ada. Alderfer mengenal 3 kelompok inti dari kebutuhan-kebutuhan itu, yakni kebutuhan akan keberadaan, kebutuhan berhubungan, dan kebutuhan untuk berkembang. Menurut McClellan, seseorang mempunyai motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya yang berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain.
Ada 3 kebutuhan menurut Michelet, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berfiliasi, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Saya Rara Anggraeni yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada beberapa karakteristik dari orang-orang yang berprestasi, diantaranya yaitu A. Suka mengambil risiko yang moderat atau moderate risks. Pada umumnya, nampak pada permukaan usaha bahwa orang berprestasi tinggi risikonya juga besar, tetapi penemuan MC Cleland menunjukkan lain. Yang B-nya, memerlukan umpan balik yang segera. Ciri ini amat dekat dengan karakteristik di atas. Seseorang yang mempunyai prestasi tinggi pada umumnya lebih menyenangi akan semua informasi mengenai hasil-hasil yang dikerjakannya. Terus yang C, memperhitungkan keberhasilan. Seseorang yang berprestasi tinggi pada umumnya hanya memperhitungkan keberhasilan prestasinya saja dan tidak memperdulikan penghargaan materi. Yang D, menentu dengan tugas. Sekali orang yang berprestasi tinggi memilih suatu tujuan untuk dicapai, maka ia cenderung untuk menyatu dengan tugas pekerjaannya sampai ia benar-benar berhasil secara gemilang. Adapun menurut Jaihal, bersama kelompoknya yang dapat dikatakan sebagai orang-orang yang lebih batu dibandingkan MC Cleland melaporkan hasil studinya yang agak menyeluruh tentang gaya manajer. Dia mengobservasi lebih dari 16.000 manajer dengan membaginya atas manajer-manajer yang mempunyai prestasi tinggi, tengah, dan rendah. Berikut ini adalah penemuannya. A. Manajer yang mempunyai prestasi rendah dapat diketahui lewat sifat pandangannya yang pesimis dan mempunyai sifat dasar tidak percaya pada kemampuan bawahannya. Yang B. Motivasi pribadi manajer itu dapat diproyeksikan pada bawahannya. Dengan demikian, manajer dengan memotivasi prestasi yang tinggi selalu memikirkan aspek-aspek pekerjaan yang tinggi pekerjaan yang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk berprestasi. Terus yang C, manajer yang mempunyai motivasi prestasi tinggi siap menggunakan metode partisipasi dengan bawahannya. Sementara itu yang moderat dan rendah tidak mempunyai kemauan untuk melibatkan kebawahannya dalam berperan serta pada pembuatan keputusan. Terus yang D, manajer yang bermotivasi prestasi tinggi cenderung bersikap terbuka dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lainnya, baik sesama manajer ataupun dengan bawahannya. Yang E, manajer berprestasi tinggi menunjukkan sikapnya mau memikirkan baik orang yang ada dalam organisasinya maupun produksinya. Memikirkan orang-orang dalam organisasi maupun produksinya. Manajer berprestasi moderat mempunyai minat yang besar untuk memikirkan produksi dan perhatian yang rendah pada orang-orang. Beberapa hasil penemuan hal menunjukkan ada perbedaan dengan profil MC Cleland tentang berprestasi tinggi dan rendah itu. Suatu contoh oleh MC Cleland disebutkan bahwa orang yang bermotivasi prestasi tinggi cenderung tidak bersahabat atau loner dan tidak menyenangi orang lain. Sementara itu, penemuan hal menyatakan bahwa orang yang bermotivasi prestasi tinggi cenderung berorientasi pada orang-orang, mau bersifat terbuka dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan bawahannya, berkehendak melaksanakan metode partisipasi dan mau memikirkan atau memandang optimis bawahannya sebagai potensi yang bermanfaat. Namun demikian, penemuan MC Cleland yang mengenalkan motivasi berprestasi ini amat bermanfaat dalam mempelajari motivasi, karena motivasi berprestasi itu dapat diajarkan latihan berprestasi atau achievement training yang dikembangkan oleh MC Cleland ternyata mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada teori X dan teori Y dari Douglas MC Groger. Menurut MC Groger, organisasi tradisional dengan ciri-cirinya yang sentralisasi dalam pengambilan keputusan, hubungan piramida antara atasan dan bawahan, dan pengandalian kerja eksternal adalah pada hakikatnya berdasarkan atas asumsi-asumsi mengenai sifat-sifat manusia dan motivasinya. Teori X ini menyatakan bahwa sebagian besar orang lebih suka diperintahkan dan tidak tertarik akan rasa tanggung jawab, serta menginginkan keamanan atas segalanya. Mengikuti falsafah ini, maka kepercayaan ialah orang-orang itu hendaknya dimotivasi dengan uang, gaji, honorium, dan diperlakukan dengan sanksi hukum.
Manajer yang mau menerima asumsi teori X ini berusaha mempolakan, mengontrol, dan mengawasi secara langsung pegawai-pegawainya. Manajer seperti ini merasakan bahwa kontrol eksternal adalah sangat cocok diterapkan pada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya, dan masih bersikap kekanak-kanakan. Lebih jauh, menurut asumsi teori X MC Groger ini, bahwa orang-orang ini pada hakikatnya ada beberapa hakikat orang-orang menurut asumsi teori X MC Groger ini. Yang pertama, tidak menyukai bekerja. Yang kedua, tidak menyukai kemauan dan ambisi untuk bertanggung jawab dan lebih menyukai diarahkan dan atau diperintahkan. Yang ketiga, mempunyai kemauan yang kecil untuk berkreasi mengatasi masalah-masalah organisasi. Yang keempat, hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja. Yang kelima, harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Mulyani, NPM 1012-1083, kelas C5 Manajemen. Suatu kesan yang barangkali diperoleh dari mempelajari teori X dan Y ialah bahwa manajer-manajer yang menerima asumsi-asumsi teori X tentang sifat manusia biasanya akan mempergunakan pendekatan secara langsung, pengendalian, dan pengawasan secara ketat terhadap bawahannya. Sementara itu, dalam asumsi teori Y, manajer-manajer akan bersikap membantu, mendukung, dan mempermudah orang-orang dalam mengembangkan kreativitas tugas-tugasnya. Kesan semacam ini hendaknya perlu diperhatikan. Menurut Argyris, sifat organisasi formal membuat para karyawan tidak bisa berkembang sebagai orang dewasa. Dikatakan olehnya bahwa oleh karena organisasi menurut kebiasaannya menciptakan tujuan-tujuan yang harus dicapai secara kolektif, maka organisasi formal seringkali merupakan arsitek dari konsepsi bagaimana tujuan-tujuan tersebut harus dicapai. Manajemen berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan efisiensi organisasi dan administrasi berikut produktivitasnya dengan cara membuat para karyawan adalah bagian yang mudah diganti sewaktu-waktu. Dasar dari konsep ini bahwa kekuasaan dari otoritas hendak berada dalam genggaman tangan sekelompok kecil orang-orang yang menduduki posisi puncak organisasi. Perilaku seseorang itu hakikatnya ditentukan oleh keinginannya untuk mencapai beberapa tujuan. Keinginan itu istilah lainnya ialah motivasi. Dengan demikian, motivasi merupakan pendorong agar seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Kekuatan motivasi bagi seseorang itu dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut terjadi karena kepuasan kebutuhan, yakni seseorang telah mencapai kepuasan atas kebutuhan yang dipunyai. Tokoh motivasi lainnya ialah David Z. yang menyatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Kebutuhan untuk berprestasi ini, menurut MC Cleland, adalah suatu motif yang berbeda dan dapat dibedakan dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. MC Gregor terkenal dengan teori X dan teori Y. Terakhir ialah teori Chris Argyris tentang kedewasaan seseorang. Argyris menyatakan ada 7 perubahan yang terjadi di dalam kepribadian orang yang tidak dewasa menjadi orang yang matang. Ketujuh perubahan itu diantaranya pasif menjadi aktif, tergantung menjadi tidak tergantung, bertindak sedikit menjadi banyak variasinya, minat yang tidak menentu dan dangkal menjadi lebih dalam dan kuat, perspektif waktu jarak dekat menjadi jarak jauh, posisi yang berada di bawah menjadi posisi setingkat atau bahkan di atasnya.
kekurangan kesadaran atas dirinya menjadi tahu mengendalikan diri. Alhamdulillahirobbilalamin, sekian video presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pendidikan pengantar manajemen. Saya Rere Anggraini mewakili teman-teman saya yang lainnya, Miska Nur Syahada dan Nisa Mulyani dari kelas Y5 manajemen, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian video presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.